keluar dengan penuh keinginan. Rumah tak selalu bikin betah. Siapa bilang di sini tak membosankan? Rutinitas dengan pola yang sama, sedikit perubahan yang terencana. Tapi pada dasarnya kebebasan mutlak tidak pernah menjadi milik manusia. Panggilan bukan kesepakatan awal. Panggilan adalah perjalanan untuk menentukan ya atau tidak. Di situ, doa menjadi seperti bahan bakar yang membangkitkan spiritualitas. Semua kita menyimpan rahasia, rasa sakit dan kebahagiaan melebur di dalam. Tetapi jangan sampai dia menjadi racun. Dia harus hancur. Dan semua itu dimulai dari kata jujur. Iya, ada air. Baik, Bu. Enak nih. Pas silap pare. Jelas. Coba sabar. Ini gesiku. Dari mana ini? Masuk. Coba. Buka. Mama atau dari cewek ini? Hai Mama Asuku masih di rumah ini. Oh, kebetulan jangan bang relasiin tuh. Beda nah. Makan. Kita tahu juga makna itu juga sadar kalau banyak orang di kita di luar. Relasi tadi. Relasi bang. Memang relasi itu harus kuat lah, tapi relasi itu harus dukung dan ganteng juga baik. Modal kencang tuh kak, salah satunya kan ganteng tuh. Relasi ke sana tuh. Relasi semua mengarah kemana kok relasi? Maksudnya relasi ini semua terlalu mengarah ke cewek kok. Mama Asu ini kok. Jangan terlalu cewek tuh, as panggilan kuslet nanti. Eja bukan begini Eja. Yang parah bagi kita calon-calon imam bukan karena perempuan, bukan karena cewek, tetapi karena kita itu tadi lupa berdoa. Kamu semua rusak buat kamu semua rusak. Kamu lihat tuh. Kopi lah. Kamu lihat dasar siapa? Siapa yang kalau bukan Alin siapa tuh yang paling depan? Oke. Datanglah kalian semua yang membutuhkan siraman rohani. Kasih dia semua. Coba pulang. Ini coba lihat tuh, tampang karakter itu kan. Kita mau pastoral sesungguhnya bukan sini. Bagaimana bangun relasi umat tuh? Jangan terlalu. Imam Yosi sejati. Semulai bosan dengar. Tapi saya makan dulu semua. Sabar lu kok. Tapi gila. Relasi penting. Sebelum kita pergi top tuh. Biar. Rahasia tanam sejati ini. Ya, kita juga memang Yosi sana. Bertumbuh dan mengakar di tengah umat. Terus ini banget. Masih kebuahan daripada orang kandung atau apa, tapi Umat. bukan manfaatkan, tapi ini kan lebih sayang kita tuh kan. Ya benar. Kenapa Auranya ini. kekuatan kita tidak berdoa? Iya, benar. Dia bilang tadi kan. Ya, buat kita rusak sekarang itu bukan perempuan kan? Kita lupa berdoa tuh. Doa tuh mengubah segala hal. Atau doa yang mendatangkan kritik. Salah satunya. Oke. Terus mau lewat jamrik ini apa nih? So habis jamrik kelas ini. Biasa banget. Nanti dia bisa baik. Ini selipik nih Pak, buat tidur malam. Terus aja. Baca. Jangan. Biar dia bawa.
Lagi telepon. Halo, gimana? Betah apa? Maksudnya kamu tuh ngomong lagi saya tahu semua sumpah nih. Dia omong saat dari malam, saya tahu semua. Tidak usah. Kamu telepon sampai pagi. Saya suka sumpah. Kamu jangan terbuat tuh. Saya stres serius sumpah. Jangan telepon lagi. Tidak guna nggak. Saya tahu semua barang-barang begini. Ya. So. Jai. Bro, Kawan saya. kenapa? Saya sakit nih. Oh, kesakit. Sudah sakit? Saya sakit dari sedikit tengah. Teman saya. Kalau apa kalau dosen tanya kita. Saya sakit. Tapi kenapa kau tadi teriak marah-marah? Dari apa intinya kawan saya itu. Aman tuh? Coba kuliah. Oh bukan. Halo, selamat pagi Nona. Jangan marah tadi. Saya omong agak kasar dong kau. Tapi gimana ya? Kita omong baik-baik saja, jangan apa tuh tadi saat mungkin saat tadi terbawa emosi tadi. Sekarang kita omong baik-baik. Mari Albert, silakan dulu. Bagaimana, Kak Aldo? Jadi begini masuk kedatangan saya di sini. Saya ingin menyampaikan kepada Romo bahwa saya dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin menarik diri dari komunitas ini. Alasan kau tarik diri? Alasan saya terdiri di sini karena saya tidak betah dan saya tidak nyaman lagi di sini. Iya, paling kurang kan Romo harus tahu apa alasan yang paling mendasar gitu. Kalau hanya tidak nyaman, tidak betah, itu kan alasan yang sifatnya berada di permukaan. Karena masuk awal kan ya kamu sudah buat motivasi, lalu buat refleksi panggilan, tentu dengan suatu pertimbangan yang sadar dan lahir dari kebebasan gitu. Dan saya cukup yakin pertimbangan kamu untuk masuk di sini ini bukan suka tidak suka, tetapi karena ada sebuah pemikiran, pertimbangan yang lahir dari dalam hati gitu. Karena itu saya secara pribadi saya kurang terlalu terima dengan engkau punya pernyataan. Hanya karena tidak betah, tidak nyaman, lalu engkau memutuskan untuk berhenti. Pasti ada sesuatu gitu lah yang lebih mendasar. Kalau dari saya hanya alasannya itu saya sedikit betah dan saya nyaman lagi dengan ini sini dan saya terdiri di sini. Begini saja, Pater Aldo. Saya sebagai pendamping itu tidak berani mengabulkan engkau punya permohonan untuk mengundurkan diri, bertolak dari suatu alasan yang menurut saya tidak cukup mendasar gitu. Karena itu sebaiknya engkau pulang dulu ke kamarmu. Romo kasih waktu 2 minggu engkau coba refleksikan kembali Karena bisa jadi yang kau rasakan saat ini, yang kau alami
hanya perasaan yang apa ya, yang belum jelas gitu ya. Romo minta kau tenang dulu, ya, tenangkan pikiran, tenangkan hati, ya, supaya bisa memutuskan dengan baik. Ya. Karena mengambil keputusan itu tidak mudah. Mengambil keputusan itu mesti lahir dari suatu pertimbangan, ya, dari suatu refleksi. Ya. Apalagi kau sudah tingkat 1, ya, lalu tiba-tiba memutuskan untuk berhenti tanpa suatu alasan yang mendasar, menurut saya tidak masuk akal. Ya. Romo kasih kesempatan, kau pulang dulu. Ya. Romo kasih kesempatan, ya, 2 minggu ke depan. Ya. Setelah itu kau datang lagi untuk sampaikan. Ya. Saya yakin pasti engkau berubah, ya, pikiran. Ya. Jangan perlu tergesa-gesa ambil keputusan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Oke, ya, kau pulang ke kamar. Oke, yuk. Madu. Berenang. Sudah nih. Ah. Madu buat apa di kamar rumah itu? Ekstase. Kurang tahu deh dia. Selama ini dia jarang makan ya, rano. Tahu mungkin makan di luar terus ya. Kamar juga kunci terus. Ya. Saya tanya dia jawab. Kayaknya rumah itu pasti bulan. Mungkin ya. Tahu. Saya lihat dia mau pulang. Yes. Nanti kita tahu semua. Nanti juga kita tahu semua itu. Dia badan dia muka macam apa gitu. Beban sekali. Macam apa hari? Weh, jam tidur sih. Dia tidur. Bisa. Saat. Ah. Ini titik yang berat antara nama baik dan kejujuran. Entahlah apa bedanya jujur dan mengaku. Tapi yang jelas, keduanya mudah diucapkan, tetapi begitu sulit untuk dilakukan.
Beda tuh. Kuliah mana kan? Mana tahu hilang terus nih. Oh, di meja tuh jarang masuk. Sudah di kamar. Biar. Aduh. Apa? Halo. Apa? Bubdala, Bu. Tahu. Kunci. Sobat dalam sini. Kenapa? Kau sakit kan? Sakit di mana? Kau hilang terus pernah makan meja. Itu deh, di mana nanti besok sana makan. Tapi piring kamu lepas tuh, saya 10 nih. Sebelum 10 ya? Lepas saja. Baik. Kau Sedikit sedikit nih. lagi terus. Ini sampai 10. Kakak ada tanya. Kenapa kamu ada masalah kan? Tidak ada, saya lagi malas makan saya. Oh, bos. Kakak aman tuh kakak itu. Aman aja Mika tanya. Aman. Bos. Sedikit sebentar sampai 10. Dan tanya kau. Bos ya? Oke lah. Ini. Udah. Mau doa. Dari mana? Dari ke rumah makan sama harus beli. Kau saya lihat akhir-akhir ini kau kemana sih? Maksudnya ada masalah kah? Gini, kamu bonsai tidak? Mau sih kita tetangga kamar nih kak. Ada masalah berat nih. Tidak, tak hanya mau kau. Kau pulang, kau biarkan saya sendiri. Sama itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Kenapa? Pas jatuh harusnya. Kenapa? Tadi pas jatuh sampai kau pakai bunyi terus, bukan ada yang telepon. Thanks ya. Di mana ya? Bas, Dia musik apa nih? Halo. Kenapa? Saya tahu mereka mau sembunyi sampai di mana. Saya tahu semua kamu. Tidak usah lagi. Intinya kau jangan lari. Kau jangan lari. Kita bersama bersama. Kau harus siap tanggung jawab itu. Kau jangan lari dari kenyataan. Memang sebut kau gitu kau buat gimana? Tidak. Kau memang kau santai itu karena kau awal Sani beban dari sama lu untuk jujur. Karena sebelum berani sampai sekarang untuk jujur di orang-orang. Seorang waktu 2 minggu untuk iya kau dengar selalu seorang waktu 2 minggu untuk berpikir nih. Jadi saya minta ya, jangan terlalu begitu ya. Sudah ya? Oke. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kau tahu deh aku empat belum lihat ini siapa Amarandi.
Dia tenang bola kiper bisa tenang. Oh yang main Spanyol. Bapak ini kan? Anu kan sini lah. Coba nonton bisa. Nonton Meri, kalau semua Meri mana? Baik kalau begini. Dia bisa anggap remeh kita mau main. Tidak bisa. Jangan lewat yang Randi. Tidak bisa. Bagaimana kamu bisa taruhan kita? Ya, saat tadi bukannya saya takut taruhan, tapi masalahnya dia nih kadang tidak benar. Ciao. Lupa sinyal lampu lagi. Halo. Gimana? Ayo dulu sedikit lagi masuk ke sana. Nanti nonton. Sedikit. Ya. Tapi, Evan. Kau kesini. Apa lagi? Kesini. Duduk sini. Kayak gini, sama kau nih gini. Sedang saya tuh malam. Apa? Jadi, gimana ya? Saya aku berhati ya ngomong dengan kau. Omong saya temani. Jadi, tahu? Kamu tahu? Selama ini saya mau keluar, saya terdiri tuh. Tapi kamu tidak tahu alasan kenapa saya terdiri. Ya begini, alasan saya terdiri itu yang pertama, saya kandung sendiri hamil di luar nikah. Kamu benar sih nih? Tidak memang benar. Tidak kamu. Kau tidak percaya saya, kau dengar saya. Adik kandung? Iya, saya dikandungi. Yang kedua, saya orang tua, sebab mama cari. Terus itu kak? Tidak seorang benar nih kau dengar saya. Oh betul. Iya memang. Dan ketika saya pulang libur di kampung, orang selalu anggap saya sebagai contoh. Kau perhatikan, saat contoh masyarakat. Tapi saya orang tua, saya keluarga sendiri, saya hidup sendiri hancur. Memang aku rasa begitu. Dan itu saya membuat saya rasa malu dengan diri sendiri. Percuma saya omong tentang kesetiaan, omong tentang ketaatan. Tapi saya keluarga, saya sendiri hancur. Bagaimana sih itu tuh? Saya malu sampai sekarang. Dan itu membuat saya terdiri. Berat juga ya? Itu memang berat. Tapi begini, kita punya iman tuh terus tidak mencoba tuh. Dan seperti yang kau tahu juga, emas itu akar dalam api, bukan dalam air. Terus saya lihat kau selama itu terlalu nyaman dengan pujian orang lain. Orang di kampung itu memang banyak mereka omong yang positif tentang kau itu, tapi kita tahu padahal ada juga yang omong negatif tentang kita. Dan satu hal yang harus kita ingat juga, Tuhan tuh menguduskan orang yang dipanggil. Dia juga menyucikan orang yang dipanggil. Kita semua ini merasa punya banyak masalah, tapi Tuhan itu begitu baik nih. Ingat cerita Ayub sih. Tuhan itu yang memberi, Dia juga yang mengambil. Kau ingat itu sah? Berat. Tapi ini saya ngomong itu belum tentu saya bisa juga lakukan kalau saya dalam posisi kau, belum tentu ya. Jadi saya punya usulan tuh besok nih, mungkin ya besok kau ke rumah Epin tuh ungkapkan semua kau punya perasaan. Semakin kau simpan tuh semakin sakit. Gitu.
kau suruh ungkapkan semua, ya begitulah. Bukan bagian itu. Tapi daripada kau pikir terus masuk pikir, iya apalah nonton futsal. Tapi semangat. Soalnya kau bisa dengar saya ini mana? Sama saya teman nih. Tidak, memang saya malu sumpah. Tapi semangat paling Romo juga pasti palingan besok atau 2 hari lagi sama menghadap pemimpin. Karena Romo suka saya batas waktu tuh sudah lewat lagi, jadi palingan saya. Berapa? Untuk kali ini Romo pengertian bos. Kenapa? Nonton coba. Sekarang. Terus. Dia mau ngirim bos. Itu sangat tapi. Semua pilihan berjalan salah, kadang sengaja dilakukan, terkadang sadar untuk direncanakan, terkadang terlambat untuk disadari, atau menikmatinya lalu menyadari. Menikmati setiap dosa yang tumpah dari cawan penipuan. Semua manusia menggunakan topeng, tapi bukan berarti setiap perasaan dan perbuatan adalah topeng. Setiap sanjungan dan penghormatan kadang menciptakan istana dalam diri. Tetapi seperti semua tempat megah, selalu ada rahasia di balik gemerlapan. Tubuh manusia adalah bait Allah. Dengan apa kita menyambutnya? Apakah seperti gadis di Samaria yang bersembunyi dengan takut dari kejujuran hingga Allah menemukannya di pinggir sumur dan menyelamatkannya? Atau seperti gadis pada malam perjamuan dengan Matius yang datang bersimpuh minta ampun, dan jalan yang panjang yang akan datang, topeng ini dan ruang rahasia itu harus dilucuti. Tak ada darah atau alibi. Jadi biarkan belas kasihan datang dan menyapu dosa-dosa ini, menghapus diri sendiri dan hilangkan diriku yang sekarang. Sebentar lagi Paskah. Ini adalah masa bertobat. Saya Aldo, mari Aldo, silakan duduk. Mau mana? Kau sudah pertimbangkan yang Romo sampaikan ke lalu kan? Sudah. Nah, bagaimana kau cerita? Jadi begini Romo, mungkin alasan saya itu hari takdiri hanya batas saya tidak nyaman di sini, saya bosan dan kehidupan kan di sini. Tapi ada alasan yang melatar belakangnya saya kenapa saya bisa takdiri. Alasan yang pertama Romo, saya jujur dalam diri, saya rasa malu, saya rasa malu sendiri dengan saya berdiri sendiri. Kenapa? Yang pertama, saya adik kandung sendiri Romo, dia hamil di luar nikah. Dan yang kedua, sebab orang tua, sebab mama cerai Romo, sudah bisa ranjang gitu. Bisa. Ya. Dan gimana Romo? Ketika saya pulang libur,
ketika sebelum libur Romo, orang selalu anggap saya sebagai contoh. Orang anggap ketika saya berbaur dengan masyarakat, ketika saya di gereja, umat masyarakat selalu menganggap saya sebagai pedoman. Entah itu karena jubah atau karena apa, yang penting umat selalu anggap saya sebagai pedoman. Saya rasa malu sendiri dan sedih sendiri karena itu Romo. Percuma selama ini saya omong tentang kesetiaan, saya omong tentang ketaatan, tapi saya keluarga dan saya sendiri hancur. Dan itu yang menjadi alasan saya untuk saya tarik diri. Tapi saya minta maaf, mungkin saya omong terlalu emosional atau saya terkeras, karena ini yang selama ini yang membebani saya hati dan saya pikiran, sehingga buat saya untuk tarik diri. Itu dan mungkin saya minta Romo untuk bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini, karena jujur saya merasa malu untuk kembali. Oke, Pater. Memang panggilan kita itu tidak terlepas dari keluarga, ya. Bahwa kita datang ke sini memang membutuhkan dukungan dari keluarga. Karena bagaimanapun ya, benih panggilan itu pertama kali muncul dalam diri kita, itu bermula dari keluarga sebagai seminari pertama. Dengan kondisi keluarga seperti itu ya, tentu tidak mudah untuk engkau ya, menjalani ya, hidup sebagai calon imam ya, lalu dengan ya, problem keluarga yang seperti itu ya. Apalagi engkau punya saudari ya, ada masalah ya, juga kedua orang tua juga sudah pisah ya. Memang itu tidak mudah ya. Tetapi Romo pikir begini ya, bahwa memang menjalani panggilan Tuhan ini ya, tidak selalu mulus ya. Kita akan selalu berhadapan dengan banyak tantangan ya, dengan banyak kesulitan ya. Bahkan ada pengalaman ya, ada frater yang begitu dia berkomitmen mau jadi imam ya, justru orang tuanya meninggal ya. Orang tua meninggal. Jadi perjalanan kita menjadi imam itu ya, tidak selalu sempurna ya. Selalu melewati masa-masa sulit ya. Tahapan-tahapan yang sulit. Yang penting menurut saya untuk kau saat ini adalah coba melihat sisi positif dari semua pengalaman yang engkau alami, terutama soal keluarga ya, dengan engkau punya saudari. Ya. Bahkan di balik pengalaman itu ya, pasti ada nilai, ya. Tidak mungkin tidak. Ya. Saya sangat bangga ya, engkau tetap dengan komitmenmu untuk tetap berlangkah di panggilan ini, meskipun engkau ditimpa ya, oleh berbagai masalah ya, yang hemat saya ya, tidak ringan ya, sangat berat ya. Untuk sementara ya, saya kira ya, engkau coba menjalani dulu ya, panggilanmu ya, menjalani, jangan pedulikan apa kata orang ya. Yang penting itu adalah integritas diri ya, kepribadian ya, itu yang utama ya. Jadi Romo sarankan ya, engkau tetap bersuka cita sambil membawa masalah yang kau alami, juga bapak mama yang sudah pisah itu, dengan kau punya saudari dalam doa-doa. Jangan cepat putus asa. Pasti ada sesuatu yang baik di akhir semua itu. Itu saja sedikit. Terima kasih. Oke. Semangat ya.